Kembali disergap pemirsa, seorang wanita menjadi otak pembunuhan pacarnya, seorang pengusaha di Lampung. Korban yang jasadnya terkubur di Bukit Danau Bekri dihabisi oleh 3 pria. Sang pacar kecewa lantaran janji membeli mobil dan saham tak kunjung dipenuhi. Satu persatu terduga pelaku pembunuhan terhadap Tarmizi 56 tahun ditangkap kepolisian Polda Lampung. Pada kasus ini, seorang wanita yang merupakan pacar korban menjadi otak pembunuhan. Chelsea, 21 tahun, sang kekasih gelap, ditangkap dari sebuah penginapan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat sedang berduaan dengan pacarnya. Saat menghabisi sang pengusaha warga Raja Basa Lampung tersebut, Chelsea mengajak Ade dan Ate, adik kandungnya. Pada pengakuannya, Chelsea, sang pacar gelap, mengaku sakit hati dengan pelaku yang dikenal 8 bulan lalu karena tidak memenuhi janjinya membelikan mobil, rumah, dan saham. Usai beraksi, para pelaku membawa kabur dan menjual mobil korban seharga Rp160 juta di Jakarta. Dari para pelaku disita uang sisa hasil penjualan mobil, pakaian, dan koper korban. Dia banyak janji-janji ke saya. Janjinya apa aja? Mau ngasih saya mobil sama itu beserta usaha-usaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di Murai, di Pramuka. Pramuka, sudah lama kenal sama dia? Mau kayak 8 bulan lagi. Sebelumnya jasad pengusaha tersebut ditemukan seorang pencari kayu di Bukit Danau Bekri, Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Andreas Avandi melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 5 bulan dibunuh ibu kandung di Surabaya, Jawa Timur karena suami kurang perhatian. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku justru berlibur keluar kota. Pelaku bahkan mengancam membunuh ibu kandungnya jika melapor pada polisi. Eka Sari ditangkap polisi saat berlibur di Gunung Kidul, Yogyakarta karena terbukti membunuh bayinya yang berusia 5 bulan. Sebelum berangkat berlibur, Eka menganiaya korban hingga tewas dan menitipkan pada ibu kandungnya di rumahnya, Siwalan Kerto, Wonocolo, Kota Surabaya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eka mengakui sudah sering menganiaya anak kandungnya. Terungkapnya pembunuhan ini setelah ibu kandung Eka dan tetangganya melapor ke kantor polisi. Adanya bayi meninggal itu. Dan awal terungkapnya itu sudah saksi banyak mengatakan bahwa bayi tersebut, korban tersebut sering dipukuli oleh ibu kandungnya sendiri. Itu yang cerita tetangga atau gimana? Yang cerita banyak di samping dari neneknya, korban, tetangga maupun saudara-saudara yang ada di sebelah samping kanan kiri. Bayi ditemukan warga sudah dalam kondisi mengeluarkan bau menyengat karena laporan nenek korban. Tersangka bahkan mengancam membunuh ibu kandungnya sendiri. Setelah adanya neneknya mengetahui kalau cucunya itu sudah tidak bernafas, lanjut neneknya ini menegur pelaku, itu anakmu kaku. Lanjut pelaku mengancam neneknya, sudah diam aja, kalau kamu ngomong sama orang-orang kamu akan saya bunuh. Itu ancaman pelaku kepada ibu kandungnya dari neneknya. Artinya mengetahui ya kalau sudah meninggal ya? Mengetahui. Ibu korban sempat tak percaya Eka tega menganiaya anak kandungnya. Eka telah 5 tahun menikah dan memiliki 2 anak. Korban yang dibunuh merupakan anak kedua. Saat anaknya tewas, Eka mengetahui, namun menolak melihat kondisinya. Malam jam 2, terus saya lihat gitu loh, kan anaknya kok gerak terus. Saya lihat kok udah kaku, sudah dingin semua gitu badannya. Terus berarti kayak mata iki, saya udah mikir gitu. Terus saya mau bilang ke Eka, ya jam 4:30 sih, pagi kayaknya. Iya pagi subuh itu. Itu Mbak Eka kemana posisinya? Tidur di sini di bawah.
nggak berani tidur di atas, anaknya nggak mau. Terus gitu dia saya bangun, "Kah, anakmu gak nonton anakmu ta? Kenapa berarti? Iku anakmu arep matek loh. Aku wis gak enak lho Kak iki Kak. Aku jane." Eka justru nekat pergi berlibur ke kota Yogyakarta mengikuti acara kantor suaminya. Sebelum Eka pergi berlibur, Eti Suharti ibu kandungnya diancam akan dibunuh. Lapor ning wong-wong Kak. Aja pokoke, aja ngomong sapa-sapa. Ngenteni aku mulai teko Jogja ae. Meski sudah meninggal, Eti Suharti menunggu dan tidur bersama mayat cucunya. Saya tidur sama anaknya itu malamnya itu. Berarti tidur itu dengan mayit atau? Ya sama mayat sama yang enggak kan meninggal itu. Semuanya tidur sama saya. Oh, cucu yang satu juga tidur dengan sampingnya mayat ya? Iya. Warga sekitar mengetahui Eka dan suaminya menikah secara siri. Suami Eka jarang di rumah, namun warga justru sering mendengar keributan saat pulang. Yang suaminya mukul istrinya. Iya. Kalau sama anaknya gimana? Kalau anaknya saya kurang tahu. Tapi sampai dipukuli Bu istrinya itu Bu sama Mas Riki. Itu di mana Bu? Di rumah atau? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Itu suaranya sampai kedengaran. Tersangka berdalih membiarkan mayat anaknya tetap berada di rumah untuk membahagiakan suaminya menikmati liburan di kota Yogyakarta. Dan pelaku juga tidak memberitahukan kepada suaminya. Nanti kalau selesai dari acara Gunung Kidul Family Gathering, baru pelaku akan memberitahukan suaminya. Dalam hal ini pelaku ingin menyenangkan hati suaminya dulu di Gunung Kidul dalam acara Family Gathering. Setelah senang-senang, baru nanti akan saya kasih tahu kalau anak saya sudah meninggal. Itu pengakuan dari pelaku. Tahun 2017, Eka Sari menikah siri dengan kekasihnya, Riki. Selama 5 tahun membangun rumah tangga, dikaruniai 2 anak berusia 1,5 tahun dan 5 bulan. Karena bekerja di pelayaran, Riki pulang hanya di hari Sabtu dan Minggu. Riki dan Eka sering terlibat perselisihan. Sejak anak keduanya lahir, Riki tidak pernah memberi perhatian, bahkan sekedar menggendong bayinya. Sementara Eka memilih melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya setiap bayinya menangis. 21 Juni lalu, Eka kembali menganiaya bayinya di tempat tidur dan diberikan pada ibunya yang diminta menunggu. Eka mengetahui anak keduanya tewas, namun justru pergi ke Yogyakarta mengikuti acara liburan kantor suaminya. Sebelum pergi, Eka mengancam akan membunuh ibunya untuk tidak memberitahu tetangga atau polisi. Namun orang tua Eka Sari kemudian memilih melapor pada polisi setelah 5 hari mayat cucunya di dalam kamar. Persoalan rumah tangga tersangka dipicu masalah ekonomi. Keterangan dari tersangka, si pelaku dengan suaminya sering cekcok ditimbul karena masalah keuangan, karena masalah nafkah, menafkahi. Mungkin mereka misalnya kekurangan atau gimana, itu timbul dan sering dilakukan cekcok antara suami sama istri. Jadi selama pelaku cekcok sama suaminya itu, pelaku ini sering melihat wajahnya korban seperti ayahnya, jadi merasa dongkol. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, spray tempat tidur, dan pakaian korban. Mayat bocah laki-laki ini ditemukan petugas hotel di kamar 229 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara Riso, penyewa kamar, terbaring lemah. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga Riso mencoba bunuh diri. Sebelum penemuan mayat, petugas hotel memeriksa kamar karena waktu sewa telah habis. Personil maupun security datang membawa master kunci, kemudian mendatangi ke kamar korban di kamar 229 Hotel Neo. Diduga kemungkinan dibunuh oleh orang tua itu. Riso sempat mendapat perawatan di rumah sakit karena mencoba bunuh diri dengan cairan pembersih. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Riso mengakui membunuh anaknya yang belum genap berusia 4 tahun. Riso berdalih permasalahan rumah tangga muncul setelah menggunakan uang tabungan suami hingga tega membunuh anak. Tidak dirapikan bayar. Baru? Kenapa masalahnya anak yang
maunya berdua semua. Semuanya berdua, cuman dianya bisa diselamatkan. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku menggunakan uang untuk melunasi utang pinjaman online temannya. Tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri. Sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya sebanyak 38 juta. Dari 39 juta, sisa 1 juta oleh istrinya disebutkan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman online. Dari pengakuan tersangka, polisi menyelidiki teror pinjol yang dikatakan memicu permasalahan rumah tangganya, termasuk memeriksa temannya yang meminjam uang. Setelah memeriksa saksi termasuk suaminya terungkap, selama ini tersangka memiliki gaya hidup mewah. 1,2 M itu digunakan mulai dari 2019 untuk belanja online maupun untuk melakukan liburan. Jadi dia jalan-jalan melakukan itu, dan liburan itu pun sebenarnya liburan keluarga. Cuma dia modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, totalnya harga normal, tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Hasil penyelidikan polisi, tersangka diteror debt collector karena namanya dipakai untuk berutang pinjaman online. Berawal dari utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola. Riso dikenal memiliki gaya hidup mewah di kalangan teman-temannya. Sejak tahun 2019 menggunakan uang deposito suaminya. Uang kemudian digunakan berbelanja barang mewah secara online dan berlibur. Pada suaminya, Riso berdalih memanfaatkan tawaran promo. Selama 3 tahun, Riso menghabiskan uang 1,25 miliar rupiah. Akibat uang deposito untuk bersenang-senang, Riso dan suaminya terlibat pertengkaran. Riso berpamitan pergi mengajak anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun dan menginap di sebuah hotel. Di dalam hotel, Riso menganiaya anaknya hingga tewas dan mencoba bunuh diri. Riso mencoba berbagai cara untuk bunuh diri setelah diketahui petugas hotel dan dilarikan ke rumah sakit. Riso sempat berdalih melunasi utang pinjol temannya 38 juta rupiah hingga memicu masalah dalam rumah tangganya. Riso juga mengakui dikejar debt collector karena temannya meminjam identitas. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, bantal, dan pakaian anak korban. Menurut psikolog Universitas Pancasila Putri Langka, tidak semua pasangan yang membangun rumah tangga menyiapkan diri sebagai orang tua. Seringkali menjadikan anak kandung hak milik sepenuhnya, bahkan objek pelampiasan saat orang tua memiliki masalah. Seharusnya setiap orang tua mampu meredam emosi, bahkan saat berkonflik sebaiknya tidak diketahui anak-anaknya. Semua orang tua itu siap menjadi orang tua, ya. Kedewasaan itu tidak selalu ditentukan oleh usianya. Nah, kita juga nggak punya sekolah untuk orang tua kan, gitu. Jadi memang benar-benar jadi orang tua tuh perlu kesiapan, terutama juga kesiapan kematangan emosional, gitu ya, mental. Sehingga ketika mereka nggak matang, mereka jadi orang tua, ya mereka akhirnya masih lebih menempatkan egonya, gitu ya, menempatkan kepentingannya diri sendiri di atas kepentingan anak. Seperti Diduga halangi bus rombongan jamaah calon haji, sopir truk diamuk warga. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87, jalan kuda.